Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Mikro Kredensial Generatif AI untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ima Diarga, saya seorang praktisi AI. Setelah kelas pertama, kita mengenal tentang bagaimana sebuah generatif AI bekerja. Di pertemuan kedua, kita akan belajar untuk mengidentifikasi tugas-tugas apa saja yang masih aman untuk dibantu oleh AI. Perlu kita sadari, sebenarnya untuk sehari-hari kita sudah sering sekali bertemu dengan AI, mulai dari face lock dari gawe kita, mulai dari Google Maps, sampai dengan rekomendasi, belanja, dan sosial media kita sehari-hari. Di situ kita perlu bisa mengidentifikasi sebenarnya untuk kita sendiri, apa sih pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang masih aman untuk dibantu oleh AI. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita review singkat dulu nih, apa yang dimaksud dengan generative AI. Jadi, AI itu menciptakan konten baru berdasarkan data latihan dengan memprediksi elemen-elemen berikutnya. Mengapa kita perlu mengidentifikasi tugas-tugas kita untuk AI? Yang pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, kita menjadi lebih kreatif. Ketiga, kita bisa lebih fokus pada hal-hal atau tugas-tugas yang lebih esensial. Serta kita bisa membuat perjalanan tugas kita menjadi lebih praktis. Oke, ini adalah checklist sederhana yang bisa kamu jawab jika kamu akan menggunakan generative AI atau tidak. Yang pertama, apakah tugas ini dilakukan berulang-ulang? Contohnya, mengirim email secara rutin, mengecek stok gudang, atau mungkin menginput data yang itu sudah bisa dilakukan secara otomasi. Yang kedua, apakah banyak sekali data yang harus kamu proses? Contohnya, kamu adalah seorang HR, kamu memproses ribuan CV yang masuk ke emailmu. Bagaimana kamu bisa mengolah tersebut? Ketiga, apakah input dan outputnya sudah jelas? Misalnya, input gambar, outputnya apakah kucing atau bukan? Yang lainnya misalnya contohnya, input teks, outputnya sebuah teks ini bernada positif atau negatif. Keempat, apakah bisa menghemat waktu atau biaya yang signifikan menggunakan AI? Misalnya, dari 8 jam menjadi 30 menit saja. Misalnya lagi, jika dari 10 orang mengerjakan suatu pekerjaan, sekarang dengan menggunakan AI hanya menjadi 2 orang saja. Kelima, apakah sering terjadi kesalahan manusia di pekerjaan tersebut? Contohnya, typo, human bias, atau mungkin kesalahan penghitungan yang simple tapi merembet kemana-mana. Berikutnya, tidak cocok untuk AI. Tugas-tugas tersebut, jika jawabannya iya, kamu harus lebih berhati-hati untuk menggunakan AI tersebut. Oke, pertama, apakah tugas tersebut membutuhkan kreativitas yang tinggi? Contohnya, membuat sebuah puisi yang original, yang hanya bisa dihasilkan oleh rasa manusia. Yang kedua, apakah butuh empati atau perasaan dalam menjalankan tugas tersebut? Contohnya, negosiasi. Contohnya lagi, jika kamu konseling dengan seseorang atau curhat. Tiga, apakah bila terjadi kesalahan pada tugas tersebut bisa berbahaya? Contohnya, diagnosis medis yang final, sebuah keputusan hukum, atau safety system yang menyangkut data pribadi kita. Yang keempat, apakah aturannya sering berubah? Contohnya, trend fashion, regulasi sebuah negara, atau kondisi pasar yang pasti volatile. Ini adalah contoh-contoh tugas yang bisa dibantu oleh AI, yaitu menulis draft, merangkum teks, menerjemahkan sebuah bahasa, menjelaskan sebuah konsep secara sederhana, sampai menjelaskan ide visual dan mendeskripsikannya. Brainstorming. Sebelum kita lanjut lagi tentang mengidentifikasi tugas-tugas itu, akan kita brainstorming lagi tentang framework-framework apa saja yang bisa menggunakan AI. Pertama adalah prompt expansion. Jadi bagaimana menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang kecil? Contohnya adalah setelah kita brainstorming berbagai banyak topik, kita bisa mengekspansi topik-topik tersebut menjadi tulisan-tulisan sederhana. Misalnya kamu tentang topiknya tentang topik cinta, tentang topik psikologi, kita bisa menghasilkan konten-konten itu menjadi lebih besar sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua adalah prompt kompresi. Jadi, kita bisa menyimpulkan atau mengkompresi konten-konten yang besar menjadi kecil. Contohnya, kita mempunyai berlembar-lembar PDF atau buku yang harus kamu baca. Kita akan mendelegasikan tugas itu ke AI untuk menyimpulkan tugas-tugas tersebut bisa kita identifikasi untuk menjadi lebih sederhana. Oke, yang berikutnya adalah prompt konversi. Jadi adalah bagaimana kita menghasilkan format output yang berbeda dari format input dengan makna yang sama. Jangan bilang dulu,
Contohnya adalah text to image, text to video, text to speech. Jadi kita merubah formatnya dari hanya teks menjadi format visual, audio, atau apapun yang kita inginkan. Selanjutnya adalah seeker prompt atau prompt pencari. Jadi kita bisa mengkuarikan atau mengambil informasi spesifik untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan atau sesuai dengan kebutuhan. Dengan tujuan dari prompt ini adalah menemukan dan mengambil informasi spesifik dari konteks atau kumpulan data yang lebih besar. Di prompt pencari ini kita menspesifikkan apa sih yang kita cari dari sebuah dokumen tersebut. Contohnya adalah dari laporan sebuah penjualan, kira-kira mana produk yang paling unggul. Oke, selanjutnya adalah prompt action. Adalah bagaimana kita memberikan perintah kepada alat atau ekstensi luar untuk membantu kita memberikan output yang diminta. Tujuan dari prompt action ini adalah menjalankan perintah atau alur kerja berdasarkan instruksi atau bahasa yang alami seperti kita sehari-hari yang sering melibatkan sebuah tool calling. Tool calling adalah bagaimana sebuah LLM berkomunikasi dengan ekstensi luar. Contohnya dengan Google API, tentang Google Maps, tentang YouTube, tentang Twitter. Jadi bukan dari large language module tersebut, tapi dengan ekstensi luar. Contohnya, cari jurnal terbaru tentang machine learning di healthcare Google Scholar dengan format seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke, dan yang terakhir framework-nya adalah prompt penalaran atau prompt reasoning. Yang dimaksud adalah bagaimana memberikan input kompleks untuk membantu kita membuat pertimbangan atau decision making. Tujuan dari prompt reasoning ini adalah memberikan analisa atau kesimpulan atau wawasan yang membutuhkan penalaran yang kompleks. Jika kamu adalah seorang HR mempunyai 100 pegawai dengan kondisi tertentu, kamu bisa meminta LLM untuk membantu kamu meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan sebuah perusahaan. Oke, kapan kondisi yang aman kamu menggunakan generative AI? Ini adalah flowchart bagaimana kamu menentukan sebuah pekerjaan itu aman atau tidaknya menggunakan AI. Pertama, kamu harus tahu dulu di pekerjaan tersebut kamu boleh atau tidak menggunakan AI. Jika tidak, maka kamu tidak boleh menggunakan AI. Jika iya, tanyakan kembali, apakah outputnya itu kreatif atau faktual? Jika kreatif, aman untuk menggunakan AI. Jika faktual, tanyakan lagi, apakah kamu punya expertise untuk memverifikasi output dari AI tersebut? Jika tidak, maka jangan gunakan AI. Jika iya, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan output dari apa yang dihasilkan oleh generative AI tersebut? Apakah kamu mau bertanggung jawab jika hasil AI tersebut tidak akurat? Kalau tidak, berarti tidak menggunakan AI. Jika iya, berarti kamu bisa menggunakan AI. Perlu diketahui, jika kamu menggunakan AI, kamu mengakui bahwa sebagian pekerjaanmu dibantu oleh AI. Oke, setelah semua yang kita bahas tadi, sekarang tugas kamu adalah mengidentifikasi tugas-tugas apa saja. Oke, demikian materi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi sesi post-test di platform berikut ini ya.